شهادة صدق فلله صدق شهادة معرفة شهادة أنك بشبه والسلام عليكم يا أنبياء ورسول الله لنا ولكم من شر النفس حضرتنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أين التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله سنة رسوله والدلالة على الهدى اتباع جزاء الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. إذا مال الفقير إلى الأغنياء انحلت قوته فإذا طمع فيهم انقطعت اسمته فإذا سكن إليهم ضل سعيه. Situ orang. Artinya apabila cenderung orang yang fakir kepada orang yang kaya, niscaya terhurai tali perpegangannya itu. Dan apabila lomba ia akan harta di dalam perhimpunan orang yang kaya itu, niscaya putus peliharaannya itu. Dan apabila tetap hati orang yang fakir itu kepada orang yang kaya itu, niscaya sesatlah perjalanannya. Adapun ada orang yang fakir dalam perbuatannya itu, maka itu menyebutkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan katanya, wa amma adabu fil af'al fa'alla yaqtura bisababil faqri an ibadatillah wa la yabna adada qalilin ma yaqduru anhu fa inna dhalika juhdul muqim wa wafadu aksar min amwalil katsirah tubdalu an dhalimina. Dan adapun ada orang yang fakir di dalam perbuatannya itu, maka bahwa jangan ia lemah dan jangan ia segan dengan sebab kepapaannya itu daripada berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Dan lagi jangan menegahkan oleh kepapaannya akan memberi sedikit sedekah daripada sesuatu yang lebih daripada hajatnya itu. Maka bahwa yang demikian itu yaitu sekedar kuasa orang yang fakir yang sedikit mempunyai harta itu. Dan adalah kelebihan sedekah orang yang fakir itu lebih banyak pahalanya itu daripada beberapa harta yang banyak yang disedekahkan daripada orang yang kaya itu. Dan sabda Nabi SAW, dirhamun minas sedekah afdalu indallah min mi'ati alfi dirhamin. Qila wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala akhraja rajulun min 'ardi mali mi'ati alfi dirham fatasaddaqa biha. Wa akhraja rajulun dirhaman min dirhamaini la yamliku ghairahuma tayyibatan bi nasuh fasara sahibu dirham fasara sahibu dirham afdalu min sahibi mi'ati alfi. Terkadang satu dirham daripada sedekah itu terlebih afdal pada Allah Ta'ala daripada 100.000 dirham. Satu dirham dalam bahasa kita 1000 bisa lebih afdal daripada 100.000 bandingnya kan? Maka sembah sahabat, dan betapa yang demikian itu ya Rasulullah. Maka bersabda dia Nabi, seseorang yang kaya telah mengeluarkan 100.000 dirham daripada sekian banyak hartanya, lalu ia memberi sedekah dengan dia. Dan telah mengeluarkan seseorang laki-laki yang fakir akan satu daripada hartanya yang 2 dirham, padahal ia tiada memiliki akan yang lain daripada 2 dirham itu, serta suka hatinya dengan memberi sedekah itu. Maka jadilah orang yang mempunyai 1 dirham itu terlebih afdal daripada orang yang bersedekah 100.000 dirham itu. Jadi
Orang bersedekah umpama 100 juta, bersedekah atau berinfak, tapi duitnya 1 miliar, umpama kan, berarti berapa? 10% yang dikeluarkannya, nah, 100 juta, duitnya ketinggalan lagi 1 miliar atau 900 lah, berarti 10% dikeluarkannya. Ada orang yang berisi duit 100.000, dibariakannya 50.000, tak banyak 50.000 tadi. Kenapa? Ini bersedekah berarti separuh daripada hartanya. Itu nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini apa? Hikmah dibalik hadis Nabi ini. Orang yang sugih, yang kaya, memberi banyak, berinfak banyak, berwakaf banyak, jangan merasa sombong dengan sedekahnya yang banyak tadi. Karena barangkali orang yang 1.000 itu tadi, ataupun 10.000 atau yang 50.000 tadi terlebih baik di sisi Allah, lebih banyak pahalanya ketimbang seorang yang banyak mensugih dari sedekah. Nah, orang yang kadang orang yang miskin, yang fakir, jangan sumpan berinfak nang sedikit. Artinya jangan diikuti orang yang banyak. Akunya sumpan memberi nang 10.000 ini kada jadi nama-nama umpama. Sedangkan ini isi duit waktu itu 20.000 aja. Nah, itu pun lebih banyak nilainya di sisi Allah ketimbang orang yang banyak bersedekah daripada orang yang banyak berisi harta. Ini hadis ini Masya Allah. Ketemu sudah kita hadisnya ini. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa yanbaghi an la yadakhira malan bal yakhulu qadra hajah wa yukhrijul baqi wa fil iddikhar salasatu darajat. Dan seyogianya bahwa jangan dia menaruh akan harta itu, tetapi hendaklah ia mengambil akan harta sekira-kira kadar hajatnya atau hajat orang yang wajib atasnya nafkah jual. Kemudian seyogianya ia mengeluarkan akan harta yang lebih daripada hajatnya dan daripada hajat orang yang wajib atasnya nafkah itu dengan mensedekahkan ia akan dia. Dan adalah di dalam menaruh akan harta itu 3 derajat. Ahaduhuma alla yadakhira illa liyaumin wa lailatin wa hiya darajatus siddiqin. Derajat yang pertama itu bahwa tiada ia menaruh atau menyimpan akan harta melainkan sekedar yang mencukupi bagi sehari dan semalam itu jua. Dan yaitu derajat orang yang siddiqin daripada wali-wali Allah. Wasaniyatu ayyad dakhira li 40 yawman fa in zada 'alaihi dakhala fi tulil aman. Waqad fahima ulama dzalika min mi'adillahi ta'ala li Musa alaihi salam. Wa fuhima min rukhsah fi amal hayat 40 yawman wa hadhihi darajatul muttaqin. Dan derajat yang kedua bahwa menaruh atau menyimpan dia akan harta itu kadar yang mencukupi bagi 40 hari. Maka bahwasanya yang terlebih daripada 40 hari itu masuk di dalam memanjangkan cita-cita yang dicela oleh syariat. Dan telah paham oleh ulama akan yang demikian itu, yakni diharuskan menaruh harta sekedar yang mencukupi bagi 40 hari itu. Daripada janji Allah Ta'ala bagi Nabi Musa alaihissalam, maka dipaham daripadanya itu akan dibolehkan oleh syarak mencita-citakan akan hidup itu 40 hari. Dan inilah derajat orang yang muttaqin. Wasalisah ayyad dakhila lisanatihi wa hiya aqsal maratib wa huwa rutbatus salihin. Derajat yang ketiga bahwa menaruh atau menyimpan dia akan harta itu akan kadar mencukupi bagi setahun. Dan yaitu yang terlebih ke bawah daripada segala martabat itu, dan yaitu martabat orang yang salih. Martabat orang yang salih. Dan barang siapa melebihi dia di dalam menaruh akan harta itu atas kadar yang mencukupi setahun itu, maka itu jatuh dia dalam perhimpunan orang yang awam. Orang awam, kebanyakan orang yang keluar dia daripada derajat, daripada tempat martabat orang yang khawas dengan sekaliannya. Nah, jadi berarti martabat awam itu kebanyakan kita itulah 10 tahun hanya rencana menyimpan harta ini. Nah, itu ada awam, makam kita di awam di situ sudah. Kalau yang setahun mencukupi berarti derajatnya makamnya orang saleh. Kalau 40 hari berarti apa? Orang muttaqin.
di atas sedikit lebih tinggi. Kalau nak sehari semalam ini berarti derajat orang sedikit. Artinya tergantung tingkatan makominya, kedudukannya. Maka kekayaan orang yang saleh yang terpelihara daripada kejahatan itu, serta tetap hatinya di dalam menaruh makanannya di dalam setahun, dan kekayaan orang yang khawas itu yaitu tetap hatinya itu di dalam menaruh makanannya yang mencukupi 40 hari juga. Dan kekayaan orang yang khawas itu yaitu tetap hatinya itu di dalam menaruh akan makanannya yang mencukupi sehari semalam juga. Wallahu a'lam. Aslun bi bayani adabil faqir fi qabulil athar. Ini suatu pasal pada menyatakan adab orang yang fakir di dalam menerima akan pemberian orang. Maka apabila mendatangkan oleh seseorang kepadanya akan harta dengan tiada ia meminta akan seseorang itu, maka seyogianya menilik ia akan 3 perkara. Perkara pertama, seyogianya menilik ia akan harta yang didatangkan kepadanya itu bahwa hendaklah ada harta yang diambilnya itu semata-mata halal dengan tiada haram dan tiada syubhat. Maka jikalau dilihatnya akan yang didatangkan akan dia itu haram, maka wajib ia menjauhi akan dia. Dan jikalau harta itu syubhat, maka itu telah tersebut di dalam bab halal dan haram itu bahwa bagi syubhat itu beberapa derajat dan terkadang wajib menjauhi akan dia itu dan terkadang sunat menjauhi akan dia itu. Perkara kedua, seyogianya menilik dia akan kehendak orang yang beri akan dia itu, maka tiada sunyi kehendaknya itu daripada 3 perkara. Pertama, kehendaknya itu menyukakan orang yang diberi akan dia itu akan kehendaknya itu supaya jadi berkasih kasihan dengan dia itu, maka itu dinamakan hadiah. Dan kedua adalah kehendaknya itu supaya dapat pahala, maka itu dinamakan sedekah yang wajib yaitu zakat atau sedekah yang sunat. Ketiga adalah kehendaknya itu supaya disebut oleh orang akan dia dengan sifat kepujian, maka dinamakan riya dan sum'ah. Adapun yang pertama itu yaitu hadiah, maka tiada mengapa menerima akan dia itu karena menerima akan dia itu sunat yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menerima hadiah dan Nabi tidak menerima sedekah. Jadi bahagia. Sama kita. Nabi melarang akan cucunya Sayyidina Husain tatkala diberi akan sedekah walaupun itu kada wajib, baik sedekah yang wajib, zakat apalagi, ataupun sedekah yang sunnah. Lalu jam Nabi sudah dimakan oleh Sayyidina Husain, kakhil, luak, keluarkan, sampai dari dicaluk Nabi untuk Sayyidina Husain. Ya Rasulullah, dia ya Pak, ya sampai kehanakan ini sedekah. Apa ya Rasulullah SAW? Inna ahlal bait la tahillu lana sedekah. Sesungguhnya kita keluarga Nabi SAW tidak halal bagi kami sedekah. Nah di sini perkataan ulama, kita kalau hendak minta maaf memberi lawan keturunan Nabi, lawan anak cucu Nabi, al-habaib, jangan ulun bersedekah juga jangan. Kayak Pak ulun bahagia. Sekalipun sedekah ini bukan wajib, apalagi menyuruh zakat. Kata ulama tidak boleh menurut hadis itu. Tapi ada ulama yang lain mengatakan boleh para keluarga Nabi, keturunan Nabi menerima zakat atau sedekah karena ada lagi baitul mal. Dulu baitul mal itu yang bahasa kita itu gaji, negara menggaji akan keturunan Nabi SAW daripada harta negara. Digaji itu ada gaji, keturunan Nabi dapat gaji mulai di zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar dan lain-lain sampai ke khalifah-khalifah. Nah zaman kita ini kan tidak ada gaji untuk mereka. Maka kata ulama, sebagian ulama mengatakan tadi Imam Syafi'i tetap tegas, dan Imam Syafi'i jangan dikasih itu sedekah ataupun zakat kepada mereka. Kenapa? Karena mereka orang yang bersih, orang yang suci, diberi nang kada baik, diberi nang kotoran, sedekah. Nah maka jangan diberiakan. Jadi kata-katanya aja, ini sedekah, ini hadiah. Kalau hadiah silakan, ada masalah.
jadi Rasulullah menerima hadiah. Tetapi seyogianya bahwa jangan ada di dalam hadiah itu membawa kepada membangkitkan daripada orang yang beri hadiah itu kepada orang yang menerima hadiah itu. Maka jikalau ada dalam itu setengah alamat yang menunjukkan kepada besar kemungkinannya akan membangkitkan itu, dan setengahnya tidak menunjukkan yang demikian itu, maka tidak mengapa menolakkan yang besar kemungkinannya akan membangkitkan itu dan mengambil akan yang tidak besar kemungkinannya akan membangkitkannya itu. Seperti hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dengan katanya, faqad udiya ila Rasulillah SAW samanun wa aqitu wa kamsyun faqabila saman wal aqid wa raddal kabsyah. Maka sesungguhnya telah diberi hadiah kepada Nabi SAW akan minyak dan susu kering dan kibas. Maka menerima dia akan minyak dan susu yang kering itu dan menolakkan dia akan kibas. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqbalu min ba'din nas wa yardu ala ba'din wa qala laqad amantu an la attahiba illa min qurashi aw ansari aw thaqafi aw dawsi. Adalah Nabi SAW menerima akan hadiah daripada setengah manusia dan menolak akan dia akan setengahnya. Jadi Nabi ada yang diterima sedikit hadiah sahabat, ada yang kada diambil sedikit. Dan baginda bersabda, sesungguhnya telah aku cita-cita bahwa aku tidak mengambil akan pemberian melainkan daripada Quraisy atau daripada Ansar atau daripada Saqafi atau daripada Dausi. Yang lain tidak aku terima ya Nabi. Karena mungkin Nabi melihat keadaan memberinya hadiah, anak pamer atau ada apa kayaknya kita ada tahu. Nabi mengetahui itu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa fa'ala hadza jama'atun min at-tabi'in wa ja'at ila fathil musli suratun fiha 50 dirhaman. Wa qala haddatsana ata'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man atahu rizqun min ghairi mas'alah faraddahu fa inna ma yaruddu 'ala Allah azza wa jalla summa fataha surah fa akhadha min dirhaman wa radda sa'iha. Dan memperbuat akan yang demikian itu oleh beberapa jamaah daripada tabi'in, dan datang kepada Syekh Fathul Fathah al-Musli rahimahullah ta'ala satu pundi-pundi di dalamnya 50 dirham, satu kadut, satu dompet ya, surah atau sama kadut mana pundi-pundi di dalamnya 50 dirham. Maka ia berkata, telah menceritakan akan daku oleh Allah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ia Nabi bersabda, barang siapa datang akan dia rezeki dengan daripada seseorang dengan tiada meminta, ia akan seseorang itu. Maka menolakkan dia akan dia, maka seolah-olah menolakkan atas pemberian Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Orang memberi seorang tidak minta, jangan ditolak di sini. Itu sama dengan memberi apa, menolak pemberian Allah. Kemudian maka membuka Syekh Fathah al-Musli rahimahullah ta'ala akan pundi-pundi itu, maka mengambil dia daripadanya akan 1 dirham dan mengembalikan sekalian yang tinggal itu. Diambil sedikit, 1 dirham aja pula diambil. Kada berdataan, kada. Supaya nampak jangan sampai disini menolak pemberian Allah tadi, mengujar Nabi. Dan kita ini jangan bahasa kita kada mengharapkan dan kada meminta, kada mengharapkan itu orang bari itu salah satu rezeki nang kada dikira-kira. Punya kada hendak bari berdataan, ambil sedikit, ambil sedikit, ambil julung pulang atau ambil berdataan maksud berdataan. Bagilah ke kawanan, ibu mana kawan itu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa kana Ibrahim at-Taimiyyu yas'alu min ashabi dirham wa dirhamain wa nahwa wa ya'radu 'alaihi ghairuhu bil ma'atin fala ya'khudha. Dan adalah Ibrahim at-Taimi rahimahullah meminta akan beberapa sahabatnya 1 dirham dan 2 dirham dan seumpamanya, dan adalah didatangkan atasnya oleh orang lain daripada sahabatnya itu akan 200 dirham, maka tiada ia mengambil akan dia. Sedikit kan ada lebih peminta 1000 yang bisa kita 2000. Anu aja kalau kita kawanan sedikit, aku pembahaja. Sekalinya mendengar yang lain memberi 100 dirham, tadi ambil sedikit. Aku perlu sedirham aja sedikit. Yang lain kira-kira melihat sedikit mana yang lalu banyak yang belum. Ada mau menerima sedikit. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali, wa kana ba'da ila ata'u sadiqu syai'an yaqulu untuk wa'indah. Wandur in kuntu ba'da dawil fi qalbika afdal minni qabla al-qabul fa'khbirni hatta akhudha wa illa fala. Dan adalah setengah kaum, setengah ulama, bila memberi oleh sahabatnya akan suatu, maka ia berkata, tinggalkan olehmu akan dia padamu.
Maka pilih olehmu, jikalau ada engkau itu kemudian daripada diterima akan dia dalam hatimu itu afdal daripada aku dahulu daripada menerima itu, maka kabarkan olehmu akan aku hingga aku ambil akan dia. Nah, Masya Allah lah. Kurang nih, murid sidin, ashabnya biasanya murid atau kawanan, julung lawan sidin duit atau harta. Aja anda oleh ikam aja dulu sidin. Kayak pahati ikam tuh. Limbah ikam memberi aku tuh kayak pahati ikam. Berarti ini murid sidin kalau lihat kaninanya. Kalau ikam limbah memberi aku, bang dia lawan aku tadi, ikam merasa lebih afdal daripada aku. Maka sidin kabarkan olehmu akan aku, maka aku ambil akan dia. Daripada bermaka kabarkan olehmu akan aku hingga aku ambil akan dia. Makanya kalau tiada seperti yang demikian itu, niscaya tiada aku mau mengambil akan dia. Masya Allah. Kenapa? Yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jika memberi ini di sini jangan kena sekian aku, menjurungan aku nih. Berarti di sini ikam, di sini melajari lah. Orang yang memberi tadi lebih afdal daripada yang diberi. Apabila itu apa ambil sini? Masya Allah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa amaratul hada, dan adalah alamat yang tersebut itu di dalam perkataan setengah kaum ini bahwa susah atas orang yang beri hadiah itu jika dikembalikan akan dia hadiahnya itu. Nah, apabila dikembalikan hadiah itu rasa baik, asal ada nyaman nantilah. Berarti ada apa tahu deh. Jadi sini kalau menerima dan suka dengan sebab menerima hadiah itu, dan lagi dia melihat akan dapat nikmat di dalam menerima sahabatnya itu akan hadiahnya. Dan jikalau mengetahui oleh orang yang didatangkan akan di hadiah itu bahwasanya di dalam menerimanya akan hadiah itu bercampur akan dia bangkitkan daripada orang yang beri hadiah itu, maka mengambil hadiah itu harus jual, dan tetapi makruh mengambil hadiah yang bercampur bangkitkan itu pada orang yang fakir yang benar di dalam kepapaannya itu. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, artinya ini memberi ini bangkit nafsunya, rasainya apa ria dan lain-lainnya, kalau diambil di sini. Tapi aman bersamaan, kadang-kadang rasa ada timbul itu kan. Limbahnya itu lalu udah kayak apa di hati kan. Kadang-kadang bisa diambil di sini. Jadi para ulama, karena mereka kawan mendeteksi hati orang. Kita kata kawan muslim senang, tambahin lagi. Sedikit tambahin lagi, ada masalah. Ini orang-orang yang kelas minal awliya daripada orang saleh. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa ja'a khurasaniyun ilal Junayd rahimahullah bimalin wa sa'alahu ayyakulah aqala ufarriquhu 'alal fuqara. Dan mendatangkan seseorang Khurasani, orang Khurasan, kepada Junayd Al-Baghdadi rahimahullah taala dengan beberapa banyak harta, dan meminta ia akan Junayd itu bahwa ia memakan akan dia. Maka kata Junayd, aku bahagiakan harta itu atas beberapa orang yang fakir. Nah, ulun dari kesepian kasar untuk pribadi biar. Jadi Junayd ya kok biar aku kan aku bahagiakan duit lawan orang fakir. Maka berkata Khurasani itu, tiada aku kehendaki perbuatanmu. Orang berjumpa jangan bahagiakan ulang dia jadi ulun bahagia. Ujar orang Khurasani. Maka berkata Junayd, dan hingga menangkal aku, hingga manakala aku hidup, hingga aku makan sekalian harta itu. Maka berkata Khurasani, itu tiada aku kehendaki bahwa engkau membelanjakan akan dia di dalam membeli akan cuka dan sayur-sayuran, tetapi aku kehendaki bahwa engkau membelanjakan akan dia dalam membeli halwa dan makanan yang baik-baik. Maka ketika itu menerima Junayd akan harta yang demikian itu daripadanya. Maka berkata Khurasani itu, tiada aku dapati di dalam negeri Baghdad akan seorang lebih memberi minnah pemberian atasku daripadamu. Maka berkata Junayd, dan seyogianya jangan diterima akan hadiah melainkan daripada seorang yang seumpama. Adapun yang kedua itu, maka itu sedekah yang wajib atau yang sedekah yang sunat. Maka seyogianya ia menilik akan dirinya itu adakah ia mustahil bagi mengambil zakat atau tiada. Kita diberi orang zakat diiti, jadi seorang itu berhak menerima atau tidak, atau tiada, atau syak ragu ia akan dirinya itu, maka itu telah terdahulu di dalam bab asrar zakat bicaranya itu. Maka engkau mentolahi akan dia. Dan jikalau ada yang didatangkan akan dia itu sedekah yang karena agamanya atau karena solehnya, maka
terdidik akan dirinya itu pada batinnya. Adakah ia mempunyai agama atau adakah ia saleh? Maka jikalau ia bersifat akan yang demikian itu, maka harus ia menerima akan harta itu. Dilihatin nama ini orangnya kayak apa, orang saleh kah atau apa? Bacaan orangnya nih nang sembarangan aja, orang yang ada saleh jangan diterima sih. Hendak menerima juga gunakan kah? Artinya kepentingan umum. Maka jikalau tiada ia bersifat akan yang demikian itu pada batinnya, maka jika mengetahui orang yang beri sedekah akan dia itu akan yang demikian itu niscaya tidak suka ia beri sedekah akan dia itu, maka haram ia mengambil daripadanya akan sedekah itu. Seperti bahwa ia beri seorang yang padahal ia menyangka bahwa adalah orang yang diberinya itu orang yang alim atau orang yang bangsa Sayyid Alawi keturunan Nabi. Padahal orang yang diberinya itu bukan orang yang alim dan bukan orang yang bangsa Sayyid Alawi, maka haram ia mengambil akan pemberian itu dengan tiada syak. Adapun yang ketiga itu, yang ketiga itu bahwa adalah kausan orang yang beri itu supaya masyhur pada orang yang banyak bahwa ia murah atau ia kata atau ia kaya, yaitu riya dan sum'ah, maka seyogianya jangan mengambil ia akan pemberiannya itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yaruddu ma yuqa wa yaqulu law 'alimtu annahu la yadhkuruna dzalik ittikharan bi la'akhadtu. Dan ada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menolak akan harta yang diberi orang akan dia dan berkata, ya, jikalau aku ketahui bahwasanya mereka itu tiada berkehendak disebut orang akan yang demikian itu karena berkehendak kepada kemegahan dengan dia, niscaya aku ambil akan dia. Dan perkara ketiga, seyogianya bagi orang yang didatangkan akan dia pemberian itu bahwa ia mendidik akan kehendak dirinya pada ketika itu, pada ketika ia berkehendak mengambil akan pemberian itu. Adakah ia sangat berkehendak kepada harta itu atau ia terkaya daripadanya? Maka jikalau ada ia sangat berkehendak kepada harta itu karena belanja dirinya atau ahlinya, padahal sejahtera harta itu daripada haram atau syubhat, maka yang terlebih afdal baginya mengambil pemberian itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mu'ti min sa'atin bi a'dham ajran min al-akhir idza kana mutajab." Tiada orang yang beri daripada keluasan itu lebih besar pahalanya daripada orang yang mengambil akan pemberian itu bila ada orang yang mengambil itu sangat berkehendak akan dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atau syai'un min hadzal mal min ghairi mas'alah wa istisyrafin fa innahu yusqut saqallahu ilaih wa fi lafdhin akhar fala yaruddu." Barang siapa datang akan dia sesuatu daripada harta ini dengan tiada meminta akan dia dan tiada melihat dia akan dia, maka bahwasanya adalah yaitu rezeki yang didatangkan akan dia oleh Allah Ta'ala kepadanya. Dan pada satu lafaz hadis yang lain, maka jangan ditolakkan akan dia. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ia mungkin daripada setengah ulama, yuqafu fir raqi ma'al hajah uqubatun min ibtila'i bi tammi al-dukhul bi syubhat aw ghairi. Ditakuti dalam menolakkan serta orang yang berhajat akan harta itu jadi siksa baginya daripada diberi bala akan dia dengan toma akan harta atau masuk ia mengambil harta syubhat atau lainnya. Syahadat, apabila ada harta yang didatangkan akan dia itu lebih daripada hajatnya, maka itu tidak sunyi bagi orang yang didatangkan yang lebih daripada sekedar hajat itu. Ada kalanya ada ia daripada orang yang masyghul dengan dirinya di dalam berbuat ibadah dan mujahadah akan nafsunya, dan tiada ia hirau kepada orang yang lain daripadanya, dan tiada menanggung pekerjaan memberi akan orang yang fakir, dan tiada ia belanjakan orang yang fakir itu, dan tiada ia masyghul dengan bercampur-campur, dan ada kalanya ia menghiraukan orang yang lain daripadanya dan menanggung ia akan pekerjaan memberi makanan orang yang fakir dan orang yang miskin, dan berbelanja orang yang fakir itu serta murah hatinya dan kasih sayang akan orang fakir itu. Kalau ada ia daripada orang yang masyghul dengan berbuat ibadah dan mujahadah akan dirinya dan tidak menghiraukan orang yang lain daripada dirinya, maka seyogianya jangan dia mengambil akan harta yang lebih daripada sekedar hajatnya itu. Karena yang demikian itu semata-mata loba dua dan semata-mata mengikut akan hawa nafsunya di dalam memegang akan harta yang lebih daripada hajatnya dan banyakkan hisab di dalam akhirat. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haqqa li adam illa bi salas, fa'amin yuqimu sulbah wa thawbin yuwali auratan wa yabaitin yasma fama zada fa waisal. Tiada hak bagi anak Adam itu melainkan tiga perkara. Pertama, makanan yang mendirikan pinggangnya di dalam berbuat ibadah, dan kedua, kain yang menutup akan auratnya, dan ketiga, rumah yang tempat tenang dengan dia daripada kena panas dan kena sejuk. Maka lain daripada yang demikian itu membanyakkan hisab di dalam akhirat. Jadi kalau ada ia daripada orang yang menghiraukan orang yang lain dan menanggung
seperti yang tersebut itu, serta ia menyuruh serta ia murah hati dan kasih sayang kepada orang yang fakir dan miskin, dan memberi makan ia beberapa jamaah daripada orang yang soleh di dalam berbuat ibadah dan menjalani tarekat ahlillah, maka seyogianya ia mengambil akan harta yang lebih daripada hajatnya itu, karena yang demikian itu tiada lebih daripada hajatnya yang ditanggungkan akan dia belanjanya itu. Tetapi seyogianya ia menyegerakan belanjakan akan harta yang demikian itu kepada mereka itu, dan berbuat kebajikan yang bermanfaat di dalam akhirat, dan jangan menaruh akan dia dan jangan memegang akan dia dan jika alim sekalipun, karena yang demikian itu membawa kepada fitnah yang membinasakan agama. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang bagi ayyara ma yakhudhu min Allah la minal mukti. Dan seyogianya bahwa dia melihat dengan mata hatinya, batin kita kepander waktu menerima itu, melihat musyahadah, syuhud hatinya, pandang hatinya akan harta, akan harta yang demikian itu, yaitu pemberian daripada Allah Ta'ala, bukan daripada orang yang memberi akan dia. Hakikat pandirnya di hati, bukan di bentuk. Karena nyawa memberi Allah Ta'ala kan betul. Itu jangan orang memberi lagi beri nyawa ini. Itu urusan syuhud pandangan hati. Dan hanya saja adalah orang yang beriakan yaitu suruhan antaranya dan antara Allah Ta'ala yang membawa bagi pemberian itu kepadanya. Dan adalah orang yang memberi itu orang yang digadahi membawa harta itu kepadanya dengan barang yang mengarasi Allah Ta'ala atasnya, daripada menggerakkan tuntunan pahala yang membawa kepada memberi akan dia itu, dan menjadikan Allah Ta'ala di dalam hatinya itu akan i'tiqad kepada orang yang diberinya akan dia itu. Dan kata Imam Al-Ghazali, wa qala Musa alaihi salam, ya Rabbi ja'al rizqi hadda ala aidi bani Israil yughaddini hada yawman wa yu'ashshini hada layla fa'auha Allah ilaiha kada asna' bi awliyai ujri rizqahu ala aidil battalin min ibadi yujaru fihi. Dan sabda Nabi Musa alaihi salam, wahai Tuhan, Engkau jadikan rezekiku yang demikian itu atas tangan Bani Israel, padahal memberi makan akan daku seseorang di antara mereka itu pada pagi-pagi hari, dan memberi makan akan daku seseorang di antara mereka pada petang-petang hari. Maka berkata Allah Ta'ala kepadanya, demikian inilah aku perbuat dengan segala auliaku, dan aku perlakukan rezeki mereka itu atas segala tangan orang yang bertalib, orang yang kurang amalnya daripada hambaku, supaya beri pahala akan mereka itu dan memberi makan segala hambaku ini. Nabi Musa itu ada spesial perjanjian gak kita ini, karena hari ini aku beri Nabi Musa tuh, siang ini aku perjanjian tuh. Tapi Nabi Musa mengadu doa Tuhan. Artinya kenapa nih Bani Israel ini memakani kau apa cerita memakani ulun nih? Ujar Allah Ta'ala supaya inya memberi makan ikan tadi, dan orang-orang soleh itu inya diberikan pahala karena inya ini kurang amalnya, maka dengan berinfak tadi Allah berikan pahala kepada orang itu. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali, wa man kana lahu rizqan wa qalbu tawfalahu ayastaqrida ala fadlillah la ala timani salati min dhalaman. Dan barang siapa ada kehendaknya itu kasih sayang akan orang yang fakir, dan menuntut ia akan pahala di dalam memberi sedekah, dan di dalam membuat jamuan, dan di dalam berbuat kebajikan yang memberi manfaat di dalam akhirat, maka harus baginya bahwa berhutang pada ia berpegang atas baik sangka akan Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala membayar dia akan hutangnya itu. Dan jikalau memberi rezeki Allah Ta'ala daripada harta halal, maka membayar dia akan hutangnya. Dan jikalau mati ia dahulu daripada membayar akan hutangnya, saya membayar Allah Ta'ala daripada akan hutang itu, dan meredhakan Allah Ta'ala akan orang yang menghutangi akan dia itu. Dan adalah yang demikian syarat bahwa adalah nyata kelakuan itu pada orang yang menghutangi akan dia itu, bahwa adalah ia fakir. Jangan yang memperdayakan orang yang menghutangi itu dengan menyatakan ia belum mampu membayar akan hutangnya itu, dan jangan menipu akan orang yang menghutangi akan dia itu dengan beberapa janji, tapi hendaklah membukakan dia akan hal kepapaan itu pada orang yang memberi hutang akan dia itu, supaya adalah yang memberi hutang akan dia mengetahui akan kepapaannya. Dan adalah hutang yang seumpamanya laki-laki ini, yaitu wajib bahwa dibayar akan hutang itu daripada harta baitul mal atau daripada zakat. Adapun dalil yang menunjukkan harus berhutang karena berkehendak berbuat kebajikan kepada orang fakir, dan karena berbuat sedekah itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam rahimahullah ta'ala firman Allah Ta'ala, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Qila ma'na liyabi' ahad al-thawbain wa qila ma'na yastaghfir bijahidah mimma ataahu Allah. Dan barang siapa picit atas rezekinya, hendaklah yang belanjakan di dalam berbuat kebajikan daripada harta yang mendatang akan dia oleh
setengah ulama adalah makna itu bahwa harus bagi orang yang fakir yang berhutang kepada seorang dengan kemegahan itu karena ia berkehendak berbuat kebajikan kepada manusia. Maka ada yang demikian itu setengah membelanjakan ia dalam berbuat kebajikan itu dengan harta yang didatangkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Dan inilah kebanyakan amal masyayikh ahli tarekah pada berhutang karena berbuat kebajikan kepada manusia. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka ba'dahu inna lillahi ta'ala ibadah yunfiquna ala qadri wada'ihim wa lillahi ta'ala ibadah yunfiquna ala qadri husnul dhanni billahi ta'ala. Dan setengah kaum dan kata setengah kaum adalah bagi Allah Ta'ala itu hamba yang membelanjakan akan harta dalam berbuat kebajikan manusia sekedar berdoa harta benda mereka itu, dan adalah bagi Allah Ta'ala hamba yang membelanjakan akan harta di dalam berbuat kebajikan dengan berhutang padahal dia berpegang atas menyangka yang baik dengan Allah Ta'ala yang membayar dia akan hutangnya itu. Wallahu a'lam. Faslun fi bayani tahrimi soal min ghairi darurati wa adabil fakir mutarfi. Ini suatu pasal dalam menyatakan haramnya meminta-minta kepada orang daripada orang yang kaya yang tidak sangat hajat dia akan harta, dan menyatakan adab orang yang fakir yang sangat berhajat yang diharuskan di dalamnya di dalam meminta itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "Ya'lam anna al-akhbar dallat ala tahrimi su'al minha qauluhu sallallahu man sa'ala an dhahri ghinan fa innama yastasiru min jabri jahannam." Ketahui oleh bahwasanya beberapa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan di atas haram meminta atas orang kaya itu. Setengah daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meminta kepada seorang padahal dia orang kaya, maka hanya sungguhnya menuntut yang banyakkan bara daripada api neraka jahanam. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Man sa'ala wa lahu ma yu'ija yawmal qiyamah wajhu 'adzam azmun yatakakka wa laysa 'alaihi lahmun." Barang siapa meminta dan ada padanya harta yang mengkayakan akan dia, niscaya datang pada hari kiamat padahal mukanya itu tulang yang bergerak-gerak, padahal tiada atasnya itu daging. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Ista'fu 'anil nas wa ma qala min aswal lahu khair." Qalu wa minka ya Rasulullah, minka ya Rasulullah, qala wa minni. Peliharakan akan dirimu itu daripada meminta kepada manusia, dan manusia sedikit harta padahal kamu peliharakan daripada minta itu, yaitu terlebih daripada harta yang banyak yang dapat daripada meminta itu. Maka sabda sahabat itu termasuk jangan meminta daripadamu ya Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, dan kalau daripada sekalipun. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu kasiran ta'aqqu an su'al wa yaqul man sa'alana a'tayna wa man istaghna'na Allah wa man lam yas'alna fa huwa ahwu ilaina. Dan adalah Nabi SAW kebanyakan dia menyuruh akan seseorang dengan memeliharakan ia daripada dirinya daripada meminta kepada manusia, dan adalah ia bersabda, barang siapa meminta akan kami niscaya kami beri akan dia, dan barang siapa menuntut kaya tidak mau meminta daripada kami niscaya mengkayakan Allah Ta'ala akan dia. Dan ia bersabda, barang siapa tiada meminta ia akan kami maka itu kami kasih kepada kami. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "Sami'a Umar radhiyallahu sa'ilan yas'alu ba'da al-maghrib faqala li wahid min qaumi asyar rajulan." Dan mendengar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan seseorang meminta-minta kemudian daripada sembahyang maghrib, maka berkata ia bagi seorang daripada kaumnya, "Beri oleh makan akan laki-laki yang meminta-minta itu, maka memberi makan ia akan dia." Kemudian mendengar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sekali lagi laki-laki itu minta-minta, maka berkata ia, "Tiadakah aku berkata akan kamu beri oleh kamu makan laki-laki itu yang meminta itu?" Maka berkata kaumnya itu, "Telah aku beri makan akan dia." Sudah ulun beri oleh Sayyidina Umar. Maka melihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu akan laki-laki itu, maka tiba-tiba di bawah tangannya itu pundi-pundi penuh di dalamnya itu roti. Maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Engkau bukan orang yang minta-minta, tetapi adalah engkau orang yang berniaga." Ini kami orang yang berjualan di sini. Ipak yang orang meminta suki pada orang meminta. Rumahnya ganal pada orang ya orang meminta-minta. Suki pada orang dimintai. Dia minta. Ikam ini Sayyidina Umar ada minta tapi jualan kan ya, pedagang. Ipak protek tapi minta orang. Kemudian maka mengambil Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu akan pundi-pundi itu lalu yang berikan rotenya itu di hadapan onta yang diperbuat sedekah, dan memalu akan laki-laki itu dengan cemeti. Catok Sayyidina Umar lawan cemeti cambuk dan berkata, "Ya jangan engkau kembali sekali-kali akan perbuat ini." Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sesungguhnya telah diketahui daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut itu dan daripada perbuatan Sayyidina Umar
itu bahwasanya haram atas orang yang punya harta sekadar hajatnya meminta-minta kepada manusia dan lagi tiada ia memiliki harta pemberian orang akan dia. Ini lagi menyebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah akan orang yang fakir yang diharuskan minta yang sangat hajat dia akan yang demikian itu dengan katanya waqad warada aidan ma yadullu ala rukhsah fi su'ali wa yadullu ala qauli Rasulullah li sa'id haqqun inda ala marsi. Dan sesungguhnya telah datang pula beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan di atas diharuskan di dalam meminta itu. Dan dalil yang menunjukkan atas diharuskan meminta itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagi orang yang minta itu hak, dan jikalau ia datang meminta itu berkendaraan atas kuda sekalipun. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau tidak diharuskan meminta di sini tidak dikata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada baginya hak sekali-kali. Maka bila diketahui daripada yang demikian itu hanya saja diharuskan di dalam minta itu dengan sekedar darurat atau sekedar hajat dua. Dan manakala ada baginya harta yang lebih atas sekedar darurat atau hajat, maka tiada jalan kepada mengharuskan di dalam meminta itu. Kemudian maka menyatakan Imam Al-Ghazali rahimahullah akan kadar orang yang fakir yang diharuskan minta dengan katanya, fa idza aradta an-nas'ali wa darurat fa'lam anna syai'an ma yakunu mutarad ilai aw mutarad ila hajah muhimmah aw hajah khafifah aw mustaqnan aw hadi al-ma'wal. Apabila engkau ketahui bahwasanya meminta itu hanya diharuskan sekira-kira darurat atau sekira-kira hajat, maka ketahui olehmu bahwasanya sesuatu itu ada kalanya bahwa sangat kotor kepadanya, yakni sangat hajat yang tak dapat tiada daripadanya, atau sangat hajat kepadanya hajat yang dicita-cita, atau hajat yang ringan daripadanya, atau sesuatu yang terkaya daripadanya. Maka adalah perhimpunan ini 4 kelakuan. Adapun kelakuan yang pertama yang sangat kotor itu, yang sangat berhajat itu, maka itu menyebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah dengan katanya, adapun orang yang kotor kepada minta, orang yang berhajat kepada meminta sesuatu itu, maka itu seperti meminta orang yang lapar ketika takut ia akan mati atas dirinya jikalau tiada makan itu, atau ia takut jadi sakit jikalau tiada makan itu. Dan seperti meminta orang yang bertelanjang dan badannya itu terbuka padahal tiada sertanya kain yang menutupi akan dirinya. Dan adalah kelakuan yang 2 perkara ini diharuskan oleh syarat meminta itu, manakala didapat segala syarat di dalam suatu yang diminta itu, yakni dengan keadaannya itu suatu yang harus. Dan syarat di dalam orang yang diminta daripada itu redha, ia di dalam batinnya, di dalam beriakan dia itu. Dan lagi disyaratkan orang yang minta itu dengan keadaan itu lemah daripada berusaha. Kan orang yang puasa atas berusaha dan adalah ia bersia-sia juga, maka tidak harus baginya meminta, melainkan ambil dihabiskan waktunya itu dalam menuntut ilmu, memberi manfaat, maka itu diharuskan ia meminta akan sekedar hajatnya itu. Dan jikalau ia puasa berusaha sekalipun orang yang ada baginya itu kepandaian menyurat, maka ia puasa atas berusaha dengan mengambil upah menyurat itu. Dan jikalau ia puasa berusaha, maka jika tiada ia masyhur dalam mengamalkan tarikat yang baikkan hati, maka tiada harus ia meminta. Adapun kelakuan yang kedua, artinya orang ini gagah aja, tapi kadang-kadang usaha, tetap di sini tidak boleh ingat meminta. Kecuali orang ini gagah aja, cuman yang hawa untuk ilmu aja, nah itu bagus kita bari di zaman para salafus saleh. Kalau orang itu dilihat di kampung, walaupun ada keluarga, apalagi keluarga kita di kampung, orang ini jangan bahasa kita orang miskin, tapi cangkal menuntut ilmu orang ini, diongkosi mereka, sehingga di kampung itu menjadi orang yang alim yang bakalan menarangi kampungnya. Nah itu kita dilihat orang ini, oh ini jangan bahasa kita ini tidak di sekolah kami bisa mau jadi ini orangnya cerdas pulang, cangkal pulang, maka artinya baik kita ongkosinya untuk menuntut ilmu. Ide guru bari kan, sekeluarga di kampung aja, sekeluarga di kampung di sini jangan ada enam orang untuk ilmu agama. Jangan bahasa kita nanti seolah pesantren supaya itu kena menarangi buat keluarga seorang. Boleh ke kampung ini kena mengajarkan ilmu lawan orang kata sekolah tadi menang seberataan sih menang ada untuk ilmu agama siapa yang menarangi di antara keluarga atau secara luas itu jadi kampung didukung, maksudnya kalau ada orang untuk ilmu, karena keluarganya ada awal kita bantu, keluarganya ada awal nih kita bantu,
untuk ilmu. Adapun kelakuan yang kedua ini yaitu orang yang sangat hajat akan sesuatu yang sangat dicita-citanya itu, tetapi belum sampai hajat itu sekedar darurat yang tersebut dahulu itu, maka itu menyebutkan Imam Al-Ghazali dengan katanya wa ammal muhtaju hajatan muhimmah fakal maridi kadiyatan ila dawa. Dan adapun orang yang sangat hajat akan suatu hajat yang dicita-cita, maka itu seperti orang yang sakit yang hajat kepada obat padahal tiada zahir takutnya akan penyakitnya itu jikalau tiada makai akan obat, tetapi tidak sunyi daripada sedikit takutnya itu. Maka adalah hal ini diharuskan yang minta akan suatu yang menyampaikan hajatnya itu. Tapi jikalau ia sabar daripada yang demikian itu dan tidak minta ia akan hajatnya itu, niscaya terlebih aula baginya, terlebih baik baginya. Dan seperti orang yang ada baginya baju jubah yang berbelah dadanya, padahal tiada baginya baju kurung yang dipakai di bawahnya itu, padahal dalam waktu yang sejuk yang menyakiti akan dia sejuk itu akan sakit yang tidak sampai kepada hal darurat yang memberi mudarat akan dia. Maka adalah hal ini pun diharuskan meminta akan suatu yang menyampaikan hajatnya itu, tetapi kalau sabar ia daripada itu terlebih aula baginya. Dan demikian lagi seperti orang yang meminta akan suatu daripada yang diperbuat sewakan akan kendaraannya, padahal ia kuasa berjalan kaki dengan masyakat, dengan sulit, maka hal itu pun seyogianya bahwa diharuskan atasnya meminta akan yang demikian itu, karena bahwasanya telah benar nyata hajat itu. Tapi kalau sabar ia daripada minta akan hajatnya yang demikian itu terlebih aula kepadanya, maka meminta akan suatu yang demikian itu meninggalkan ia akan yang aula baginya. Dan tidak dinamakan makruh manakala benar di dalam pintanya itu dan berkata ia tiada di bawah baju jubahku ini baju kurung dan sejuk ini menyakiti akan daku akan sakit yang mendapat aku tanggung akan dia, tapi jadi masyarakat di dalam hatiku, maka benar ia seperti yang demikian itu menghapuskan bagi kejahatan pintanya itu insyaallah taala. Adapun kelakuan yang ketiga yaitu orang yang muhtar akan suatu hajat yang ringan yang tidak sangat diciptakan dia itu, maka yang menyebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, adapun hajat yang ringan itu maka itu seumpama orang yang meminta baju karena bergantak makai akan dia di atas kainnya pada ketika keluar kepada manusia supaya tertutup dengan dia yang busuk, artinya yang cair daripada kainnya itu. Dan seperti orang yang minta karena bergantak kepada lauk dan dia itu telah didapat baginya roti. Dan seperti orang yang minta akan harta bagi menyewa kuda di dalam perjalanan pada dia dapat menyewakan keledai, atau minta harta karena bergantak menyewakan suatu tempat duduk di belakang kendaraannya padahal dia kuasa atas berkendaraan di atas belakang kendaraan itu, maka adalah sekalian ini dan seumpamanya itu jika ada dalam memintakan yang begitu dengan mendahirkan hajat yang lain daripada hajat tersebut itu, maka itu haram ia meminta itu. Dan jika tiada baginya seperti yang demikian itu dan ada dalam diri yang meminta itu suatu yang tiada tiga perkara yang ditakuti akan dia, yaitu mengadukan akan hajatnya kepada seseorang atau menghinakan akan dirinya karena meminta itu menyakiti akan orang yang tempat meminta itu, maka itu haram pula ia meminta itu, karena bahwa seumpama hajat yang tersebut ini tiada patut dia bagi mengharuskan dengan dia akan tiga perkara yang ditakuti akan dia itu. Dan jikalau tiada di dalam minta itu suatu daripada yang demikian itu, maka itu harus meminta akan hajat seperti itu tetapi serta makruh. Adapun yang keempat itu yaitu meminta akan suatu yang terkaya daripadanya, maka itu menyebutkan akan dia oleh Imam Al-Ghazali dengan katanya ammal mustadhi fa huwa alladhi yatlubu syai'an wa inda mithlu aw amsalu as-su'alu haramun qat'an. Adapun orang yang kaya itu, maka itu orang meminta akan sesuatu dan ada padanya itu seumpamanya atau ada beberapa banyak daripada seumpama yang demikian itu, maka adalah memintanya akan yang demikian itu hukumnya haram yang putus, yang tiada bersalah-salah ulama padanya. Wallahu a'lam. Faslun fi bayani miqdaril ghani al-muharram lis-su'al. Allah subhanahu wa ta'ala ala sirrin nabi wa ala nabi bi suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ala kulli hal. A'udzu billahi min hali al-nar wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa kulli 'alamin dzalika rabbik faqina bid din 'alima ta'wil wa sunnah istiqamah wa ba'da wa syukri mustawiyyan wa mu'allimin 'anna wa la tudabbaru wa anna wa minna qad istawaka kama 'allamtana wa qara'na wa sami'na maratan hatta taj'alna hawatan 'inda kulli